Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Widya Ayu Winingsi dengan NIM 2018 0102 321. Saya adalah mahasiswi Universitas Esa Unggul Kebonjeruk. Di sini saya akan mempresentasikan dari tugas manajemen audit yang berjudul Audit Sumber Daya Manusia. Yang pertama, kita akan membahas pengertian audit sumber daya manusia. Audit sumber daya manusia merupakan penilaian dan analisis yang komprehensif terhadap program-program sumber daya manusia. Audit SDM menekankan penilaian atau evaluasi terhadap berbagai aktivitas sumber daya manusia yang terjadi pada perusahaan dalam rangka memastikan apakah aktivitas yang dilakukan berjalan secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai tujuannya dan memberikan kontribusi dan rekomendasi perbaikan atas berbagai kekurangan yang masih terjadi pada aktivitas SDM yang diaudit untuk meningkatkan kinerja dan program atau aktivitas tersebut. Selanjutnya adalah tujuan audit SDM. Di sini dari audit SDM yang kita lakukan, kita dapat menilai apakah program atau aktivitas SDM telah berjalan secara ekonomis, efektif, dan efisien, dan memastikan ketaatan berbagai program atau aktivitas SDM terhadap ketentuan hukum, peraturan, dan kebijakan yang berlaku di perusahaan, lalu mengidentifikasi berbagai hal yang masih dapat ditingkatkan terhadap aktivitas sumber daya manusia dalam menunjang kontribusinya terhadap perusahaan. Lalu merumuskan beberapa langkah perbaikan yang tepat untuk meningkatkan ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas berbagai program atau aktivitas SDM. Audit SDM juga memberi feedback dan kesempatan untuk mengevaluasi keefektifan berbagai fungsi SDM yang meliputi rekrutmen dan seleksi, pelatihan, dan penilaian kerja. Jadi kegiatan-kegiatan yang biasanya dilakukan oleh pegawai di bagian SDM itu juga akan dievaluasi apakah sudah tepat dalam mereka proses rekrutmen, sampai proses seleksi, sampai dengan penilaian kerjanya. Lalu menganalisis kontribusi dari fungsi SDM pada operasi bisnis perusahaan. Jadi seberapa besar kontribusi si SDM dalam menunjang operasional bisnis perusahaan, karena memang yang kita ketahui bagian HRD itu memegang peranan yang cukup penting dalam mencetak karyawan-karyawan yang unggul dan berprestasi yang dapat mewujudkan tujuan dari perusahaan tersebut. Lalu melakukan benchmarking kegiatan SDM untuk mendorong perbaikan secara berkelanjutan dan mengidentifikasi berbagai masalah strategi dan administratif implementasi fungsi SDM. Menganalisis kepuasan para pengguna pelayanan Departemen SDM. Jadi dalam audit ini juga menganalisis apakah unit-unit lain puas dengan kinerja dari bagian SDM tersebut. Lalu mengevaluasi ketaatan terhadap berbagai peraturan perundangan-perundangan, lalu kebijakan dan regulasi pemerintah. Karena memang perusahaan itu dituntut untuk tetap melihat kepada peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Lalu meningkatkan keterlibatan fungsi lini dan implementasi fungsi SDM, mengukur dan menganalisis biaya dan manfaat setiap program dan kegiatan SDM, memperbaiki kualitas staf SDM, dan memfokuskan staf SDM pada berbagai isu penting dan mempromosikan perubahan serta kreativitas. Itu terdapat juga manfaat dari audit SDM, yaitu mengidentifikasi kontribusi dari Departemen SDM terhadap organisasi, lalu meningkatkan citra profesional dari unit Departemen SDM tersebut, mendorong tanggung jawab dan profesionalisme yang lebih tinggi
karyawan Departemen SDM. Memperjelas tugas-tugas dan tanggung jawab Departemen SDM, mendorong terjadinya keragaman kebijakan dan praktik-praktik SDM, menemukan masalah-masalah kritis dalam bidang SDM. Lalu, memastikan ketaatan terhadap hukum dan peraturan dalam praktik SDM, dan menurunkan biaya SDM melalui prosedur SDM yang lebih efektif, dan meningkatkan keinginan untuk berubah dalam Departemen SDM dan memberikan evaluasi yang cermat terhadap sistem informasi SDM. Lalu selanjutnya ada pendekatan dari audit SDM, yaitu menentukan ketaatan pada hukum dan berbagai peraturan yang berlaku. Kedua, mengatur kesesuaian program dengan tujuan dari organisasi. Yang ketiga, menilai kinerja Lalu, langkah-langkah dari audit SDM yang pertama itu adalah melakukan audit pendahuluan. Lalu yang kedua, review dan pengujian dari pengendalian manajemen atas program-program SDM. Lalu yang ketiga adalah melakukan audit lanjutan. Yang keempat yaitu pelaporan dari hasil audit. Lalu yang kelima itu adalah tindak lanjut yang berisi rekomendasi atas temuan-temuan audit yang telah dikumpulkan untuk menentukan kedepannya itu tindakannya harus seperti apa agar tidak terulang kesalahannya di masa yang akan mendatang. Kemudian adalah ruang lingkup dari audit SDM, yaitu satu adalah rekrutmen atau perolehan dari SDM, mulai dari awal proses perencanaan, lalu kebutuhan SDM, hingga proses seleksi dan penempatan. Yang ketiga, pengelolaan atau pemberdayaan SDM, meliputi semua aktivitas pengelolaan sampai dengan penilaian dari kinerja karyawan. Yang keempat adalah pemutusan hubungan kerja atau PHK karena mengundurkan diri maupun pemecatan akibat pelanggaran dari aturan-aturan perusahaan. Ya, sekian presentasi yang saya berikan. Semoga bermanfaat, semoga dapat menambah ilmu dan menjadi suatu pembelajaran juga untuk saya. Sebelumnya saya ucapkan banyak sekali terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.